Bismillah abi walibni warwil kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus ketiganya yang esa. Salam teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini. Tuhan memberkati. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, terbongkarlah pengakuan daripada murtadin yang sangat banyak menyadarkan banyak orang tentang keimanannya di masa lalu dan terus mengabarkan Injil. Bagaimana dia sebenarnya dahulu sangat menggemari seorang ustadz, kagum, tetapi ketika dia menjadi murid Kristus, ditangkap oleh Tuhan dari serambi Mekah, dia mengetahui bahwa apa yang selama ini dikuar-kuarkan para mualaf yang dikaguminya justru berbalik, tidak ngerti apa-apa mereka rupanya. Teman-teman, yuk kita lihat, jangan skip, ini dia videonya. Bapak Ibu, Don Ditan dianggap hebat, padahal tidak pernah membahas Al-Quran. Alkitab terus yang dibahas. Kalau tidak Injil Matius, Injil Markus. Kalau enggak Injil Lukas, kalau enggak Injil Yohanes. Ya. Kalau tidak lari ke Ulangan, kalau tidak lari ke Imamat. Hanya itu yang dia bisa. Sudah lama Don Ditan meninggalkan Kristus, jadi mu'alaf. Saya belum pernah mendengar dia membaca Al-Quran. Dipanggil Ustadz. Al-Quran tidak bisa baca, tapi bisa dipanggil Ustadz. Itu Don Ditan. Entah Ustadz dari mana, entah siapa yang memberikan gelar dia Ustadz. Itu Don Ditan. Ya, langsung dipanggil Ustadz. Jangan-jangan dia Ustadznya Yesus. Hanya satu perbedaan Don Ditan setelah dia meninggalkan Yesus dan sebelum dia meninggalkan Yesus. Apa itu Bang Pendi? Sebelum dia meninggalkan Yesus, dia masuk gereja. Setelah dia meninggalkan Yesus, dia masuk masjid. Hanya itu perbedaannya. Kalau yang lain tidak ada perbedaan. Lalu perbedaan yang kedua, sebelum dia meninggalkan Yesus, dia tidak pernah membahas agama orang lain, tidak pernah dia membahas kitab orang lain. Begitu dia masuk agama Islam, jadi mu'alaf, dipanggil ustadz, dia membahas Alkitab dan membahas agamanya yang lain. Nah, sebelum dia meninggalkan kekristenan, sebelum dia jadi mu'alaf, dia masuk gereja, sering masuk gereja, mendengar Alkitab, sesekali dia buka Alkitab, tapi jarang membahas Alkitab. Don Ditan. Setelah dia meninggalkan Yesus, dia tidak pernah lagi masuk gereja, dia masuk masjid. Di saat dia masuk masjid, tidak ada bedanya dia ketika dia masih berada di dalam gereja. Don Ditan. Di dalam gereja dia mendengarkan Alkitab dan membaca Alkitab. Di dalam masjid ketika dia mu'alaf, Don Ditan masih juga membuka Alkitab. Nggak ada bedanya. Lalu pertanyaannya, kehebatan dia itu di mana? Coba kalian suruh baca dia Al-Quran sesekali. Suruh baca Al-Quran. Ya, lantunkan ayat demi ayat dalam Al-Quran. Coba suruh sama si Don Ditan. Halo brother, sebentar brother ya. Coba suruh dia lantunkan Al-Quran sesekali. Bisa enggak? Saya jamin tidak akan bisa. Saya ulangi, waktu si Don Ditan masih di dalam agama Kristen, dia buka Alkitab, dia baca Alkitab, dia mendengarkan Alkitab di dalam gereja. Setelah Don Ditan keluar dari gereja, masuk masjid, jadi mu'alaf, dia masuk masjid. Sampai di masjid dia buka Alkitab, bukan Al-Quran yang dia buka, Alkitab yang dia buka. Itu Don Ditan. Dalam gereja dia baca Alkitab, dalam masjid dia baca Alkitab. Tidak ada bedanya dia dulu dengan dia sekarang. Cuma bedanya, dia dulu tidak pernah membahas agama lain, dia dulu tidak pernah membahas kitab orang lain. Ya,
dia sekarang membahas agama lain, dan dia sekarang juga masih membahas kitabnya yang lama, kitab agama lain. Jangan-jangan Don Ditan tidak bisa baca Al-Quran. Nah, ini kecurigaan saya yang paling besar. Jangan-jangan Don Ditan tidak bisa baca Al-Quran, makanya dia tidak pernah membahas Al-Quran, dan tidak pernah dia memperdengarkan ayat demi ayat dalam Al-Quran kepada pengikutnya, dan sampai kapanpun dia dipanggil mu'allaf. Sudah banyak dia memu'allafkan orang, tetap juga dia mu'allaf dipanggil. Oke, brother. Shalom, brother. Halo, brother. Shalom Bang BAB. Mana dia? Asli harus menuntut ilmu agama, harus pondok, harus ke pesantren. Keluar dari pesantren baru dipanggil ustadz, dan harus bisa membaca Al-Quran, harus tahu banyak hadis, harus bisa baca kitab kuning, baru dipanggil ustadz. Nah, tetapi ustadz sekarang, ustadz mu'allaf, yang penting dia bisa menghujat Alkitab, sudah dipanggil ustadz. Bisa menghujat Yesus, sudah dipanggil Alkitab. Bisa menghina kekristenan, dipanggil ustadz. Makanya saya katakan, mereka itu jangan-jangan ustadznya Yesus. Kami para murtadin, saya secara pribadi ya, sangat jarang saya membaca kitab saya yang lama, apalagi membahas-bahas kitab saya yang lama. Sudah tidak ada waktu lagi bagi saya. Kalau mereka supaya dianggap pinter, dianggap hebat, bahaslah Alkitab. Makanya tidak ada bedanya mereka masih berada di dalam agama Kristen dengan mereka sudah jadi mu'alaf, tetap juga Alkitab. Yang sangat lucunya Bapak Ibu, kenapa para pemuka agama, alim ulama, ustadz ustazah yang benar-benar ustadz ya, tidak pernah mengajari mereka cara membaca Al-Quran, tidak mengantarkan mereka ke pondok pesantren supaya mereka hebat dan pinter-pinter, supaya mereka benar-benar bisa menjadi kebanggaan umat Islam. Antar dia ke pondok pesantren biar dia bisa membaca Al-Quran. Nah, sesekali perdengarkan kepada kami oten-oten bagaimana cara mu'allaf membaca Al-Quran. Bila perlu buat musabaqah tilawatil Quran, buat lomba membaca Al-Quran sesama mu'allaf, biar kami oten-oten terkesima mendengar bacaan para ustadz mu'allaf. Ini nggak pernah kita lihat. Tidak pernah kita melihat para mu'alaf itu membaca Al-Quran. Apalagi si Julius HMC, tiap hari membahas Alkitab, mengorek-ngorek pendeta, mengadu domba antara grup pendeta A, pendeta B. Itu tugas si Julius HMC. Bisanya hanya Assalamualaikum, bisanya cuma Al-Fatihah yang mereka bisa Bapak Ibu. Mu'alaf itu saya melihat hanya Al-Fatihah yang mereka bisa, surat Al-Ikhlas, yang lain nggak bisa. Apalagi Don Ditan, Assalamualaikum lalu baca Al-Fatihah, mungkin dia bisa baca surat Al-Ikhlas, yang lain nggak bisa. Dianggap pinter, dianggap hebat, mereka bahaslah Alkitab. Tiap saat bahas Alkitab. Dulu Bapak Ibu, waktu saya masih berada di dalam agama Islam, sebelum saya murtad, sebelum saya jadi oten, jarang sekali kita mendengar Alkitab di masjid. Jarang sekali kita mendengar Injil di masjid. Tidak pernah kita mendengar bacaan Injil Yohanes dalam masjid, bacaan Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas dalam masjid. Hari-hari ini mereka membahas Alkitab dalam masjid. Hampir setiap saat kita mendengar Injil dibahas di dalam masjid.
Ustadz Munzir Sitomorang pinter, khotbah di mana-mana, ceramah di mana-mana, dakwah di mana-mana, pengajian di mana-mana. Tetapi di setiap dia khotbah, ceramah, di setiap pengajiannya tetap juga Alkitab yang dia bahas. Itu Munzir Sitomorang, Bapak Ibu. Habis itu ada Ustadz Nababan. Ayat Al-Quran yang dibahas oleh Ustadz Nababan, ayat-ayat itu saja Bapak Ibu. Saya dengar, ya, saya dengar, pintar sekali Ustadz Nababan ini membaca membaca Al-Quran. Bahkan dia menghafal ayat Al-Quran, pintar banget. 2 hari kemudian saya dengar lagi khutbahnya si Nababan, bacaan Al-Qurannya, hebat. Minggu berikutnya saya dengar lagi Ustadz Nababan itu menghafal ayat Al-Quran demi ayat Al-Quran. Tepuk tangan saya, begitu hebatnya. Ternyata Bapak Ibu ketika saya cek ya, saya dengar, saya renungkan, ayat-ayat itu saja yang dihafal. Sudah bertahun-tahun jadi mu'alaf. Ayat yang dia perdengarkan ke publik, ke umum, ke masyarakat Indonesia, hanya itu saja ayat yang dia baca, yang dia perdengarkan. Ternyata yang lain tidak bisa. Ternyata ayat itu ayat hafalan. Itu si Nababan, Ustadz Nababan, ayat hafalan, ya, tidak nambah-nambah, benar. Itu terus. Hari ini dia baca ayat tersebut, besok dia baca ayat itu lagi, besoknya dia baca ayat itu lagi, bulan berikutnya bertambah 1 ayat, terus-terusan. Tahun kemudian bertambah 3 ayat. Ternyata dihafal sedemikian bagus, sedemikian rupa, biar kita anggap hebat. Yang lain nggak bisa. Itu belum kita tanya artinya. Ustadz Nababan, apa artinya itu Ustadz Nababan? Nanti. Padahal nggak bisa. Nah itu dia. Bahasa Arab hafalan. Itu kalau kata Munzir Sitomorang begini katanya, bisa membaca, bisa ini, tetapi ditanya artinya tidak tahu. Jadilah keledai di Indonesia, katanya gitu. Kata itu Munzir Sitomorang sendiri yang bilang. Membaca iya bisa, tetapi tidak mengerti apa artinya. Makanya dikatakan itu adalah keledai gitu. Jadi kalian itu dikatakan keledai sama Munzir Sitomorang, karena memang sama yang dikatakannya itu. Kalian boleh membacanya. Iya, Bang Pendi juga bisa nggak Bang Pendi baca bahasa Inggris? Bisa. Coba tanya artinya, dia nggak ngerti. Nggak ngerti dia. Iya, makanya jangan sampai jadi keledai. Kalian baca, kalian harus mengerti artinya. Coba. Tidak menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Padahal Bang Nabirong, padahal nih ya, Munzir Sitomorang juga sama. Iya, sama Munzir Sitomorang juga sama. Makanya dibilang jadi keledai. Dia masalah pemimpin keledainya. Dia juga sama. Kembali ke Alkitab, orang buta menuntun orang buta. Pas Bapak Ibu. Iya, jatuhnya ke jurang. Bareng-bareng jatuh ke jurang. Ini dia. Siapa lagi? Si Nora Aritonang. Coba Bapak Ibu intip live-nya dia. Nggak pernah. Paling-paling assalamualaikum. Udah sampai segitu selesai. aja. Baca 1 ayat pendek. Udah selesai. Teriak. Itu gurunda yang kayak gitu selalu, Masya Allah. Nah, itu gurunda yang kayak gitu. saya bilang sama kawan-kawan ini, saya semakin orang menyebut nama Tuhan ketika berbicara, semakin tidak percaya. Semakin dia bersumpah, lebih-lebih lagi saya tidak percaya.
Yes. Itu. Semakin dia bersumpah, semakin saya tidak percaya. Apalagi kalau sudah membawa-bawa nama Tuhan, itu sudahlah. Ini kata Munzir Situmorang, Bapak Ibu. Hebat Munzir Situmorang. Sebelum saya masuk menjadi oten, ada 3 mu'alaf yang membuat saya suka. Saya suka sekali kepada 3 mu'alaf. Yang pertama, Yahya Waloni. Saya suka sama Yahya Waloni dulu. Kenapa? Karena Yahya Waloni pintar sekali, dia membuat orang Aceh menangis. Yahya Waloni, ketika dia menceritakan bagaimana perjalanan dia, kronologi dia menjadi mu'alaf, dia ceritakan. Habis itu bagaimana cara dia menghina Alkitab, cara dia menghina Yesus, cara dia menghina pendeta, cara dia menghina orang Kristen. Ditambah lagi Yahya Waloni dulu suka menangis ketika dia menceritakan dia diusir. Lalu dia menceritakan dia pendetakan pendeta, apa namanya Bang ya? Mengangkat mentahbiskan pendeta. Dia jadi mentasbihkan pendeta. Itu Yahya Waloni. Membuat saya senang sekali. Habis itu mu'alaf yang kedua yang saya senang, Munzir Situmorang. Suka sekali saya mendengar khotbah, ceramah-ceramah dia. Setiap hari dia membahas Alkitab di masjid, di pengajian-pengajian. Si Munzir Situmorang itu sering dipanggil di kalangan mama-mama, bapak-bapak. Munzir Situmorang, ya, suka sekali dia bahas Alkitab. Tiap saat dia bahas Alkitab. Yang ketiga mu'alaf yang paling saya suka itu adalah si Ustadz Nababan. Karena bagi saya Ustadz Nababan ini pintar sekali. 3 Ustadz ini yang pintar membaca Al-Quran bagi saya dulu itu Ustadz Nababan. Ternyata itu terus yang dihafal. Ketika saya periksa, saya selidiki, saya renungkan, hebat Bapak ini. Ternyata itu terus yang dia baca Bapak. Begitu saya menjadi oten, Tuhan Yesus tolong, ternyata mereka itu penghujat Bapak Ibu. Ayat Alkitab ditafsirkan menurut pikirannya, menurut udelnya. Setelah saya jadi oten, luar biasa Tuhan Yesus, baik minta ampun. Tidak ada Tuhan selain Tuhan Yesus, tidak ada juru selamat selain Tuhan Yesus. Ya, mau selamat ikut Yesus, mati diselamatkan. Kalau tidak, kalau mau disembahyang, kalau mati disembahyangkan, ya jangan ikut Yesus. Bapak Ibu, pilih mati diselamatkan atau pilih mati disembahyangkan. Pilihan ada di tangan saudara. Ya, pilih mati diselamatkan atau pilih mati disembahyang. Ini dia, ya. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan pemaparan atau apa yang disampaikan oleh murtadin tersebut di tengah-tengah orang-orang yang mendengarnya dan ditonton oleh banyak orang loh teman-teman. Kenapa? Karena apa yang dipaparkan itu merupakan sebuah fakta yang sangat menarik perhatian, supaya setiap orang yang berpindah keyakinan wajib terlebih dahulu memahami isi kitabnya sendiri, begitu. Paham itu? Jangan sampai mereka meninggalkan iman mereka, misalnya Islam ke Kristen, Kristen ke Islam, kerjaannya cuma mengorek-ngorek apa yang sebenarnya mereka sama sekali tidak ngerti di masa lalu atau di agama sebelumnya, tapi mereka selalu berkuar-kuar untuk menunjukkan dan seolah-olah mereka itu paling ahli. Itulah yang terjadi kepada para mualaf teman-teman. Perhatikan mereka, pasti yang dihafal Quran hanya itu aja teman-teman. Setelah itu selebihnya itu adalah membahas keyakinan sebelumnya. Anehnya ada banyak para polemikus muslim, ada banyak muslim yang menggemari mereka lalu memanggil mereka seorang ahli di bidang kitab suci Kristen. Ini kan di luar nurul ini teman-teman. Bagaimana respon teman-teman? Yuk tulis di kolom komentar. Anehnya banyak mereka yang mengagumi teman-teman. Anehnya banyak mereka bergembira ketika mereka membahas Alkitab dengan sembarangan sesuka hati mereka. Ini sangat-sangat memalukan. Nah, kalau kita dengar teman-teman pengakuan daripada murtadin tersebut, nggak usah diragukan bahwa murtadin sudah banyak sekali menyadarkan orang Kristen dan juga orang-orang Muslim atau para mualaf dibawa kembali menjadi Kristen, sudah banyak diajarinya.
tidak diragukan lagi apa yang dia sampaikan. Mengapa saya mengatakan itu? Dia berkata, apa yang dialami oleh seorang ustadz denditan yang paling banyak digemari, bahkan setiap hari kerjaannya membahas Alkitab, mencari cara dan lain sebagainya, itu semua dibongkar habis teman-teman. Dia tidak ngerti apapun, maka kerjaannya itu cuma membahas Alkitab dan seolah-olah dia ahli di bidang Alkitab. Perhatikan teman-teman, dia hanya mengajar itu karena dia tidak ahli dalam Quran. Dia tidak mengerti itu Al-Quran mungkin, makanya dia selalu setiap hari pekerjaannya membahas Alkitab. Maka dia digemari oleh banyak muslim. Anehnya teman-teman muslim yang mendengar dia tidak mau cross check teman-teman. Nah terjadi itu kan, nah terbukti itu ketika debat dengan pendeta Esra Sour beberapa waktu silam. Terbungkam dia, dipermalukan dia, berputar-putar pikirannya, nggak ngerti apa-apa. Tapi seolah-olah ketika dia membahas Kristen, dia paling pintar loh teman-teman. Tapi pintar bersilat lidah. Kenapa? Ya dia nggak beriman ke situ. Yang pertama, yang kedua, dia tidak mengerti isinya. Yang ketiga, dia harusnya sadar bahwa dia harus berhenti membahas Alkitab karena dia sudah menjadi orang mualaf. Ayo berpikir cerdas teman-teman. Ya, apa karena kebebasan itu milik kalian saja? Ya tanda kutip yo. Kenapa saya katakan dengan bikin? Karena begini, ketika bahas Alkitab kan aman-aman saja. Ya paling orang Kristen capek-capek terus untuk meluruskan begitu ya. Coba kalau kita bahas Quran, hadis secara menyeluruh atau mempertanyakan secara luas, maka tidak ada istilah melaporkan apologetik Kristen dan lain sebagainya kan. Ayo, tidak ada. Tapi itulah yang terjadi di negara kita ini. Nah teman-teman, lalu yang selanjutnya dia mengatakan dia kagum, dia fansnya Ustadz Nababan, seorang mualaf juga itu teman-teman, orang Batak itu. Tapi apa terjadi? Waktu dia masih muslim, dia kagum dengan Ustadz Nababan, setelah menjadi dia murid Kristus, dia baru sadar bahwa Ustadz Nababan ini, aduh, jauh panggang daripada api. Lalu dia mengatakan sejelas-jelasnya apa yang dilakukan oleh Ustadz Nababan ini teman-teman. Aduh, sudahlah, teman-teman boleh dengar ulang. Tapi teman-teman, itulah yang terjadi. Mereka harusnya mereka harusnya lebih sibuk membahas Quran, mempelajari Quran dibandingkan Alkitab. Karena mereka tidak beriman lagi kepada Alkitab, tapi harusnya mereka lebih ahli kepada Al-Quran yang merupakan kitab suci mereka yang baru. Oke teman-teman, jangan kepanasan ya. Ini bentuk respon kita dan mengedukasi kita dengan video-video yang menyadarkan banyak orang. Sampai di sini video saya teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.